Walaupun di dalam hidup ini ada banyak proses yang saya lalui, cuman saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong saya, Tuhan pasti akan menopang saya, Tuhan pasti akan memegang tangan saya. Saya nggak tahu, pada awalnya saya nggak tahu bahwasanya dia itu adalah seorang pendeta. Karena kami ketemunya di jalan, dia itu di kapal. Saya melihat dia kan, saya melihat beliau. Saya lihat dia mau pergi ke kapal, terus cari tempat duduk di kapal itu, terus dia nggak dapat. Kebetulan saya juga melihat dia bersama keluarganya. Nah, ketika saya lihat mereka cari kesana kesini tempat duduk di kapal, mereka juga nggak ketemu sama tempat duduknya, nggak ketemu kan. Ketika saya juga balik dari Sibolga, kebetulan juga saya mengikuti tes tentara gitu selama 1 tahun. Saya gagal terus, kegagalan di dalam tes saya itu. Saya mau balik ke kampung kan karena memang gak sanggup lagi, ya mengenai masalah biaya juga, karena ada banyak biaya yang saya keluarkan di saat itu untuk mengikuti proses seleksi tentara itu dan polisi. Nah, saya balik kampung. Begitu saya balik kampung, saya jumpa lagi sama pendeta ini. Ternyata dia juga barusan ditempatkan di Nias, di Telo. Saya sapa dia, "Halo Bang," gitu kan, "Halo Bang." Nah, begitu saya sapa, kami bincang-bincang, ya dia bertanya gimana prosesnya kan, gimana proses kehidupan saya di Sibolga gini gitu kan. Kebetulan juga orang tuanya juga tinggal di Sibolga, terus diceritakan tentang kehidupannya, dan saya juga ceritakan tentang kehidupan saya selama di Sibolga. Nah, jadi pendeta ini menyering-nyering atau memberitahu saya kan secara pelan-pelan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan dia menyampaikannya di jalan, saya begitu nggak enak. Nah, sehingga saya mengajak dia ke rumah. Kebetulan di rumah saya itu nggak ada orang. Saya mengajaknya di rumah untuk ngobrol kan. Nah, secara pelan-pelan pendeta itu menyampaikan sedikit demi sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya belajar Alkitab 3 kali seminggu. 3 kali seminggu saya belajar Alkitab. Ada berkat, suatu berkat juga bagi pendeta ini kan. Suatu berkat bagi pendeta ini bisa jumpa dengan saya. Ada banyak kendala di saat itu, mulai dari biaya, mulai dari pendetanya, ada halangan, badai, segala macam. Terus kata pendeta itu sabar, berdoa aja, semoga semuanya berjalan dengan lancar kan. Saya agak menghadapi yang namanya kesulitan sedikit. Karena mengapa? Ada banyak tantangan bagi orang tua. Karena sebelum-sebelumnya orang tua udah tahu kan bahwa saya sering-sering ke gereja untuk belajar gitu kan. Tuhan telah memanggil saya. Tuhan telah menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya ke dalam kehidupan saya ini. Walaupun di dalam hidup ini ada banyak proses yang saya lalui, cuman saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong saya, Tuhan pasti akan menopang saya, Tuhan pasti akan memegang tangan saya. Namun singkat cerita, saya ke Medan untuk cari pekerjaan untuk sambil kuliah kan, dengan alasan orang tua saya. Namun saya tiba di Medan, terus saya cari kerja ke sini nggak dapat. Namun ada teman yang bisikan ke saya, cobalah cari kerja lempar lamaranmu di rumah sakit itu kan, rumah sakit Advent Medan. Namun saya nggak yakin dengan hal itu bahwa saya bisa diterima di situ.
karena saya nggak mempunyai bakat, nggak mempunyai skill di situ. Mana mungkin kan saya diterima dengan kondisi yang kayak gitu. Nah, maka saya lempar lowongan itu kan, saya tunggu beberapa minggu. Akhirnya beberapa hari saya dipanggil dan mengikuti prosesnya, mengikuti interview, mengikuti ya segala persyaratan-persyaratannya lah. Akhirnya saya diterima lah di Rumah Sakit Advent Medan ini. Saya bersyukur bisa bekerja di sini, bisa melayani, bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saya juga mau memberitahu bahwasannya Rumah Sakit Advent Medan ini adalah rumah sakit yang sangat baik dan pelayanannya sungguh luar biasa. Nah, hanya inilah yang saya bisa ceritakan dan saya ucapkan terima kasih.